Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Jari Mata. Kita berjumpa kembali untuk bercerita tentang makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk yang selain dunia manusia. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang seorang putri yang dijaga. Cerita ini dimulai ketika waktu itu kami sekelompok dengan teman-teman satu kelompok pergi camping di sebuah hutan, di mana hutan itu ada air terjunnya di wilayah Malang Selatan, tepatnya Nongko Jajar. Di sana kami berangkat naik bis, kemudian sampai di sana kita naik mobil angkutan umum sampai di terminal terakhir. Kita menuju ke lokasi dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan itu kita harus melewati sebuah pemakaman. Ada dua pemakaman. Kita lewat di dalam makam itu, di tengah-tengah makam. Yang pertama kita melewati makam Cina. Menurut teman-teman sih kalau di makam Cina tidak terlalu masalah. Tetapi yang bermasalah adalah di makam yang kedua, yakni makam Jawa. Itu pemandangannya sangat-sangat membuat bulu kuduk kita merinding. Tapi karena masih siang ya tidak masalah, kita tetap melangkah melewati dua makam itu sampai akhirnya kita sampai di tempat kita camping di samping air terjun Nongko Jajar. Di sana kita mendirikan tenda, kemudian kita persiapan untuk malam hari. Kemudian kita setelah malam kita kumpul-kumpul dengan teman-teman sebentar. Tiba-tiba salah satu dari anggota kita yang perempuan ketakutan. Saya kaget, loh, ada apa kamu ketakutan? Itu kak. Saya keluar melihat situasi, tidak ada apa-apa. Kok mengatakan itu kak, dia sampai pucat wajahnya ketakutan. Ya sudah, kamu di dalam tenda saja, saya jaga di sini. Saya jaga dengan teman-teman. Kita beri minum supaya dia tenang. Tak lama kemudian jam berdetak di angka sekitar jam 8 dan jam 9 malam. Tidak sengaja saya menoleh ke arah luar dari tenda. Saya buka pintu tenda, saya melihat apa itu. Di ujung sungai, di seberang sungai itu ada warna putih, di samping kiri kanannya ada hitam yang lebih besar. Saya lihat apa ya? Tiba-tiba titik putih dan hitam tadi meloncat ke arah seberang sungai di dekat tempat kita berkemah. Berubah menjadi lebih besar. Mundur lagi, tambah besar. Maju lagi, tambah besar. Dan akhirnya yang tampak adalah seorang perempuan yang cantik. Tapi sayangnya cantiknya hanya sebelah. Jadi sebelah kiri cantik, sebelah kanannya rusak dan berdarah-darah. Dia dikawal oleh dua orang makhluk hitam legam yang berbulu yang sangat besar. Jadi kira-kira perempuan itu tingginya adalah sepundaknya makhluk yang hitam dua tadi. Saya lihat semakin lama semakin besar. Akhirnya di puncaknya dia setinggi pohon kelapa yang ada di sekitar situ. Jadi tinggi dua makhluk hitam itu setinggi pohon kelapa. Termasuk perempuan tadi juga
hampir setinggi kelapa itu. Siapa mereka itu? Karena itu masih hari pertama, saya astagfirullahaladzim, apa itu ya? Segera saya tutup pintu tenda, kita berdoa. Kita berdoa, mohon perlindungan pada Tuhan, semoga tidak terjadi apa-apa. Dan benar saja, setelah saya buka kembali, mereka sudah tidak ada. Dari cerita ini, kita perlu introspeksi diri, bahwa ketika kita berada di tempat yang bukan tempat kita, seyogyanya kita menjaga sikap, menjaga perilaku, sehingga kita tidak terjadi seperti yang terjadi pada rombongan camping kami. Jadi kita seharusnya ya paling enggak kulon nuwun lah, permisi, kita mau bercamping di situ, berkemah di situ, tidak berniat apa-apa, kita hanya ingin menikmati alam, menikmati indahnya air terjun, tidak ada keinginan lain. Jadi seperti itu. Dan setelah saya tanyakan kepada teman yang tadi ketakutan, kamu lihat apa? Dia menjawab bahwa dia melihat ada seseorang yang bersedekap di kegelapan dengan mata yang merah memandang ke dia, sehingga dia ketakutan. Kemudian saya keluar dari tenda. Saya memang sempat melihat di situ ada anak yang berdiri dan bersedekap, tapi dia teman kita juga, teman kita. Kemudian saya hampiri dia, saya tanya, "Loh, kamu dari di sini dah?" "Iya, aku di sini dari tadi." "Loh, tadi salah satu teman ketakutan loh lihat kamu." "Loh, masa sih?" "Iya." Tapi sebentar, saya berpikir sejenak. Sebentar. Kok ada yang janggal menurut saya? Apa yang janggal? Janggalnya adalah tadi waktu saya menoleh keluar dari tenda, yang saya lihat adalah orang yang memakai ikat kepala warna hijau, kemudian menggunakan jaket warna hijau, kemudian sarung diselempangkan di pundak, dia pakai celana panjang dan pakai sandal jepit. Nah, kemudian saya lihat teman saya, "Loh, kamu kok beda? Yang saya lihat tadi seperti itu." Ternyata teman saya tadi, dia memang memakai ikat kepala, tapi ikat kepalanya adalah tidak sama dengan yang dipakai itu. Warnanya coklat. Baju atau jaket yang dipakai berwarna coklat juga. Sarungnya diikatkan di pinggang, tidak diselempangkan di pundak. Dia pakai celana panjang, betul, tapi dia tidak pakai sandal jepit. Dia pakai sandal gunung. Yang ini yang membuat pertanyaan di benak saya loh. Lah tadi siapa? Memang sekilas seperti teman saya tadi, tapi setelah saya teliti, saya ingat-ingat betul, ternyata ada banyak perbedaan. Baik pemakaian ikat kepala, tidak sama. Dan memang tingginya juga tidak sama. Tadi saya lihat agak lebih tinggi dari yang teman saya tadi. Akhirnya saya dengan teman-teman yang laki-laki berkumpul, "Ayo kita kumpul dulu, kita ngomong, ini ada apa ini? Kok sampai terjadi seperti ini?" Akhirnya beberapa teman saya tanya satu persatu, ternyata memang salah satu dari teman-teman kita adalah memasang sebuah perlindungan di tempat kita ini, tapi dia tidak hati-hati. Sehingga terjadi seperti itu, makhluk yang ada di situ merasa terganggu. Karena mungkin merasa tempat mereka ditempati oleh kita tanpa permisi, kemudian memasang sesuatu yang mereka merasa tidak enak. Segera saya sampaikan pada teman-teman, "Ayo, semua yang kita pasang, tolong dilepas sekarang." Akhirnya teman-teman melepas apa yang dipasang di tempat itu. Setelah dipasang semuanya dilepas, maka sudah saya yang akan memasang perlindungan di tempat ini, yang lainnya jangan memasang, biar tidak ada yang berlawanan. Hanya saya membaca doa,
kita bersihkan tempat kita tadi, kemudian kita berikan perlindungan, dan alhamdulillah setelah itu sudah aman-aman saja. Teman kita yang tadi ketakutan sudah mulai bisa tersenyum kembali, tidak ketakutan lagi. Itu sobat jari mata. Jadi makhluk astral yang ingin menemui kita adalah berbentuk seorang perempuan yang dijaga oleh 2 orang laki-laki yang tinggi besar. Tapi sekilas saja mereka menampakkan diri, setelah itu mereka pergi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada cerita-cerita misteri pada kesempatan ini. Semoga ini jadi renungan kita semuanya, bahwa dimanapun kita berada, kita harus melihat dan menghormati apa yang ada di tempat itu. Sampai jumpa lagi, kita ketemu lagi di cerita-cerita misteri yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari mata.